Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2012. Kenapa kita harus membahas kembali tentang Undang-Undang Lalu Lintas? Mengajar memang merupakan aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan guru di sekolah. Namun, siapa sangka kegiatan mengajar di sejumlah sekolah di Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ini juga dilakukan oleh seorang anggota polisi. Adalah seorang brigadir polisi Peter Paembonan, anggota Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Babin Kamtibmas dari Polres Mamuju. Selain menjalankan tugasnya sebagai anggota kepolisian, Brigpol Peter kini menjalankan tugasnya sebagai guru. Berbekal sejumlah materi mengenai ketertiban di masyarakat, Brigpol Peter memasuki sekolah-sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga tingkat menengah atas. Berbagai hal terkait tugas-tugas kepolisian, penegakan hukum, tertib lalu lintas, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, hingga memberi motivasi anak-anak untuk bersekolah merupakan hal yang disampaikan Brigpol Peter kepada siswa sekolah. Karena bagi Peter, seorang polisi lebih dari sekedar penegak hukum dan penjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Keterlibatan Brigadir Polisi Peter Paembonan dalam dunia pendidikan tidak secara tiba-tiba. Brigadir Peter mulai bersentuhan dengan dunia pendidikan sejak tahun 2012. Semua berawal dari kegelisahan dirinya saat melihat anak-anak yang putus sekolah di wilayah tempatnya bertugas. Keberadaan anak-anak putus sekolah itu menimbulkan kekhawatiran akan memicu tingkat kriminalitas. Menurut ayah dari 3 anak ini, masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah, apalagi tak bersekolah, akan memunculkan bibit-bibit atau penyakit di masyarakat. Kita boleh lihat di mana-mana ya, ada terjadi jamret apa segala, perkelahian antar kelompok itu karena didasari pendidikan yang kurang. Bukan saya katakan tidak ada, tapi kurang. Dan rata-rata yang melakukan hal yang demikian itu adalah yang kurang berpendidikan. Hal inilah yang menggerakkan hati Brigpol Peter untuk terjun ke masyarakat, terlibat lebih dalam dunia pendidikan. Khususnya pengentasan anak-anak putus sekolah, baik dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Ia bertekad berjuang mengajak anak-anak putus sekolah untuk kembali mengenyam ilmu di bangku sekolah, serta membagi ilmu yang dimilikinya sebagai seorang polisi, khususnya dalam berbagai terkait penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Bahkan Peter juga mengupayakan warga di luar usia sekolah tetap dapat mengenyam pendidikan. Tekad itulah yang membuat Brigpol Peter berkeliling di lingkungannya. Ia pun tak segan menyambangi rumah-rumah warga. Dengan door-to-door system atau DDS yang diterapkan Polres Mamuju dalam pendataan, Brigpol Peter pun mendapati anak-anak usia sekolah yang terpaksa bekerja. Mereka tak lagi melanjutkan pendidikannya alias putus sekolah. Jadi kita mendata dengan DDS itu, kita lihat umurnya. Misalnya si Reni atau si Usman 12 tahun, berarti 12 tahun harusnya SMP. Setelah itu kita tanya, Usman sekolah di mana? Atau Usman pekerjaannya apa? Oh, sekolah Pak, tapi sudah tidak sekolah. Nah, di situ kita tahu bahwa berarti di dalam keluarga ini sekian 1 atau 2 yang putus sekolah atau tidak sama sekali bersekolah. Jadi situ kami punya data itu. Upaya dan jerih payah Peter tak sia-sia. Setelah melakukan berbagai pendekatan, usaha yang dilakukannya membuahkan hasil. Lebih dari 178 anak putus sekolah di wilayah Mamuju dapat kembali menikmati bangku sekolah. Keberhasilan Peter pun mendapat perhatian dan dukungan dari Polres Mamuju. Sehingga muncul Gerakan Kembali Bersekolah atau GKB yang digagas Polres Mamuju. Gerakan ini dilakukan untuk menekan angka anak-anak putus sekolah di wilayah yang baru berusia 11 tahun ini. Nah, salah satu tugas dari yang kepedulian sosial itu mengembalikan gerakan kembali sekolah. Nah, itu salah satu ya. Karena selama ini dengan kita mendata-data anak-anak yang putus sekolah itu, ya kita sudah kerjasamakan dengan UNICEF, yayasan, ya,
termasuk juga pemerintah. Nah, sehingga kita dengan adanya itu bagaimana menuntun di tempat atau kita berasal tugas itu ya jangan sampai keterbelakangan dari hal pendidikannya itu. Tentu, dalam upaya mengembalikan anak-anak putus sekolah ini, menginjakan kakinya kembali di sekolah menempuh tantangan yang beragam. Tak hanya sekali dua kali, Peter menerima penolakan dari orang tua saat mengajak anak mereka untuk kembali bersekolah. Masalah ekonomi yang kerap menjadi kendala utama para orang tua merupakan alasan kuat anak-anak mereka tak bisa melanjutkan sekolah. Sehingga Brigpol Peter Paembonan harus mengerahkan berbagai jurus rayu, bahkan tak jarang harus mengaitkannya dengan undang-undang. Kalau mereka tidak mau, baru kita masuk. Ya paling tidak kita bawa dalam undang-undang perlindungan anak. Sekarang kan anak itu diberikan haknya untuk mengenyam bangku pendidikan sampai jenjang yang diinginkan. Jadi kalau orang tua menghalangi, ya otomatis ya salah. Salah satu jeratan yang kita pakai. Langkah yang dilakukan oleh Brigpol Peter dan Polres Mamuju mendapat sambutan dari masyarakat. Sejumlah siswa yang putus sekolah tersebut mendapat bantuan berupa pakaian seragam, tas, buku tulis, kaos kaki hingga sepatu. Anak-anak yang sempat putus sekolah ini pun kembali ke bangku sekolah. Mereka pun mendapat bantuan dari pemerintah seperti dana bantuan operasional sekolah atau BOS maupun bantuan siswa miskin. Perjuangan Brigpol Peter memang membuahkan hasil. Namun, bukan berarti perjuangannya sudah berakhir. Meski angka anak putus sekolah sudah dapat ditekan, namun pendekatan Peter kepada masyarakat terus dijalin. Semua dilakukan untuk menjamin agar anak-anak dapat tetap mendapatkan pendidikan sebagai modal bagi masa depan mereka. Apa yang telah dilakukan Brigpol Peter selama masa tugasnya di Mamuju sejak tahun 2012 memberi banyak manfaat bagi warga. Dan kini Peter terus menjalankan tugasnya sebagai Babin Kamtibmas, termasuk menjalankan tugasnya sebagai guru di sekolah-sekolah di Kecamatan Kaluku, Mamuju. Dengan kerjasama ini, anak-anak kami yang kami bina di sini ada perubahan yang signifikan, berubah secara drastis, yang semula punya helm tapi tidak dia pakai, dan kenyataannya sekarang mereka sudah menggunakan helm. Ya, kendaraan yang tidak lengkap mereka sudah lengkapi, dan alhamdulillah ya seperti itulah pembinaan yang dilakukan oleh Pak Peter selama ini. Mengajarkan tentang mengendara roda 2. Harus memakai helm, menaati peraturan rambu-rambu lalu lintas yang ada di pinggir jalan, dan harus membawa setiap perlengkapan. Siswa-siswa yang mendapat pengajaran dari Brigpol Peter pun sangat mengapresiasi kedatangan polisi di sekolah mereka, terutama dalam memberikan informasi di luar mata pelajaran sehari-hari. Tak jarang, mereka juga berolahraga bersama seperti bertanding tenis meja. Apa yang dilakukannya ini menghilangkan image polisi yang selama ini terkesan berjarak dengan masyarakat. Melalui materi yang diberikannya, Peter mengajak putra-putri calon penerus bangsa menjadi pribadi yang kelak berkarakter dan memberi hal positif bagi mereka dan tentunya negara. Kita itu sebagai murid di sini bangga sekali dengan sosok polisi Pak Peter itu. Karena dia itu selalu mengarahkan kita yang baik, membina kita sejak SMP. Sejak SMP saya selalu dibina. Tugas sebagai Babin Kamtibmas yang dijalani Brigpol Peter Paembonan tak hanya berkutat pada dunia pendidikan saja. Tak jarang, dirinya juga memberikan imbauan keamanan kepada masyarakat, terutama di tempat keramaian, terutama pasar. Namun, tugas lain seperti menjaga kelancaran lalu lintas di tempat keramaian juga dia emban. Ia tak segan turun tangan jika ada masalah lalu lintas yang harus diurai. Kepedulian sosial anggota kepolisian terhadap lingkungannya tidak hanya dilakukan oleh Brigadir Polisi Peter Paembonan.
Sikap dan jiwa sosial juga ditunjukkan oleh Sri Kandi Babin Kamtibmas dari Polres Nganjuk, Jawa Timur. Berkat kegigihan dan keberaniannya, Aibtu Nanik Yuliati menjadi motor penggerak dalam menangani warga yang menjadi korban pemasungan. Tidak hanya membebaskan 34 warganya yang dipasung, Aibtu Nanik juga membawa mereka untuk mendapatkan pengobatan di rumah sakit sehingga mereka kembali mendapatkan kehidupan yang layak. Nganjuk, salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur ini, merupakan wilayah dengan suasana kota dan masyarakat yang ramah. Mayoritas penduduknya yang bekerja sebagai petani hidup berdampingan dengan damai. Namun di tengah keramahan kota Nganjuk, beberapa warganya memiliki kondisi hidup yang cukup memprihatinkan. Kondisi ekonomi yang berada dalam garis kemiskinan memunculkan berbagai masalah sosial. Di antaranya kondisi kejiwaan warganya. Beberapa warga di wilayah ini mengalami gangguan kejiwaan. Namun, akibat keterbatasan ekonomi, penanganan terhadap penderita gangguan jiwa ini tidak dilakukan dengan baik. Bahkan tak jarang, penderita pun terpaksa dipasung. Dengan mengancam keamanan lingkungan sekitar, penderita terisolasi dari dunia luar. Kondisi sosial yang terjadi di tengah masyarakat inilah yang memanggil jiwa salah satu Sri Kandi dari Polresta Kabupaten Nganjuk, Ajun Inspektur Polisi 1 Aibtu Nanik Yuliati. Ia tergerak untuk membantu membebaskan warganya dari jeratan pasung. Awalnya dari Bapak Kapolres memerintahkan kami sebagai Babin Kamtibmas, jadi seluruh Babin Kamtibmas yang ada di Polres Nganjuk sebanyak 284 orang itu diperintahkan untuk mendata warganya yang terpasung pada tahun 2013. Bersentuhan dengan penderita gangguan kejiwaan, sudah dilakukan anggota Babin Kamtibmas dari Polsek Warujayang selama 2 tahun terakhir ini. Semuanya berawal dari menangani 2 penderita gangguan kejiwaan di wilayah tempatnya bekerja, yaitu di Kelurahan Warujayang, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Jujur saya takut karena masa kecil saya juga pernah melihat orang yang gangguan jiwa sampai membunuh tetangga saya. Akhirnya saya takut. Namun dari perintah Pak Kapolres tadi, saya kok kayaknya asik ya, enak ya gitu. Jadi mendekati mereka itu ada seni, ada hiburan, ada tantangan. Jadi sekali berhasil karena kebetulan yang pertama kali sembuh adalah warga saya. Melalui pendekatan intensif, upaya yang dilakukan oleh Aibtu Nanik disambut baik oleh warga. Imbauan Nanik untuk menangani penderita gangguan kejiwaan yang dipasung membuahkan hasil. Keluarga penderita mulai membuka diri untuk melepas pasung dan membawa kerabat mereka untuk berobat ke rumah sakit. Salah satu penderita yang berhasil ditangani oleh Nanik adalah Sujali. Sudah sekitar 2 tahun, Sujali kembali beraktivitas seperti warga lainnya. Sehari-hari pria berusia 30 tahun ini membantu keluarga dengan membuat batu bata. Keadaan Sujali saat ini jauh berbeda dengan kondisinya pada pertengahan tahun 2013 lalu. Awalnya dulu sakitnya sih ya dari rumah bilangnya mau kerja, ternyata dia ikut teman-temannya ke pondok Magetan gitu. Terus pulang dari sana akhirnya kok anak ini kok gini, kok jadi gini gitu. Akhirnya ya diberobatkan kemana-mana udah. Saat itu, Sujali mengalami gangguan kejiwaan. Akibat keterbatasan ekonomi, keluarga tak menangani Sujali dengan baik. Pengobatan yang seharusnya diberikan terhadap Sujali terpaksa tak dilakukan. Keluarga hanya berupaya mengobati dengan cara-cara tradisional. Namun semakin lama, perilaku Sujali semakin sulit dikendalikan.
Bahkan Sujali mulai dirasa mengancam keamanan warga sekitar. Dengan berat hati, keluarga pun akhirnya memutuskan untuk mengisolasi Sujali dalam kamar dengan jeruji besi. Mendengar ada warga yang mengalami gangguan kejiwaan namun tak ditangani dengan baik, Aibtu Nanik tergerak untuk membantu. Aibtu Nanik melakukan berbagai pendekatan agar Sujali diberi pengobatan yang layak. Upaya pendekatan dilakukan bersama Bintara Pembina Desa, Babinsa dan aparat kelurahan. Diakui Nanik, tidak mudah untuk meyakinkan anggota keluarga yang memasung atau dengan gangguan kejiwaan tersebut. Terlebih saat akan membawa penderita gangguan jiwa ke rumah sakit. Meskipun Nanik sudah meyakinkan bahwa anggota keluarga mereka berada di tangan yang tepat dalam menangani penyakitnya. Tugas sebagai Babin Kamtibmas memang bukan tugas yang ringan. Berbagai suka duka dialaminya. Berhadapan dengan penderita dengan emosi yang meluap-luap, bahkan tenaga yang sangat kuat, menjadi santapan sehari-hari ibu dari 3 anak ini. Belum lagi menghadapi pihak keluarga yang enggan jika penanganan anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa diambil alih oleh pihak lain. Mereka belum percaya kepada kita gitu. Dari kami mereka masih meragukan apa benar seorang polisi bisa membantu. Jadi seperti itu. Pasti jawabannya, enggak Bu, biar saya urus sendiri di rumah. Ini anak-anak saya sendiri. Namun saya tidak menyerah begitu saja. Nanti besoknya saya datangi lagi dengan jawaban yang dengan lebih ketus lagi dan lebih kasar lagi. Tapi saya tidak akan menyerah karena niat saya hanya ingin membantu membebaskan mereka. Namun sampai saat ini akhirnya walaupun ke 4 kali, 5 kali, 6 kali, gitu, akhirnya diizinkan juga. Kegigihan dan tanggung jawab Nanik dalam membantu penderita gangguan jiwa membuat ia dikenal luas oleh warganya. Bahkan, tak jarang dirinya dimintai bantuan oleh kepala desa maupun lurah dari luar wilayah tempatnya bertugas. Setiap saya mengalami Sumari mengalami keluhan apa gitu, saya nggak langsung koordinasi dengan Polres, tapi melalui Babin Kamtibmas Bu Nanik, yang alhamdulillah beliau juga sangat memantau, peduli dengan kondisi Sumari. Apabila ada keluhan dari Sumari sedikit saja, saya telepon langsung bergegas ke sini untuk melihat kondisi Sumari. Sumari, warga dari Desa Ngringin, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk ini, dulunya sempat dipasung oleh keluarga. Hingga akhirnya pamong desa yang melibatkan aparat kepolisian bekerja sama untuk mengevakuasi Sumari ke rumah sakit. Kepedulian Aibtu Nanik membantu korban pemasungan mendapat respon positif. Dukungan pun mengalir dari berbagai pihak untuk Aibtu Nanik, baik dari lingkungan tempatnya bekerja maupun dari masyarakat. Dukungan itu membuat tugasnya sebagai Babin Kamtibmas yang bersentuhan langsung dengan orang-orang dengan gangguan kejiwaan menjadi lebih ringan. Apa yang dilakukan Aibtu Nanik tidak lain untuk memberikan hak hidup yang layak bagi setiap warga, tidak terkecuali mereka yang menderita gangguan kejiwaan. Meski sakit, bukan berarti sang penderita tak boleh menikmati hak lainnya sebagai manusia. Karena kehidupan yang layak adalah hak asasi semua manusia yang seharusnya tidak boleh dirampas oleh siapapun, bahkan oleh anggota keluarganya. Jadi dipasung itu kan membatasi gerak seseorang. Apalagi udah dipasung, diikat. Ini saja sudah melanggar HAM. Dia kan bukan pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan aja kalau dimasukkan ke sel masih diberikan kebebasan dia untuk bergerak, berolahraga misalnya. Ini tidak, kakinya diikat dengan pohon, dengan dirantai, tangannya, kakinya, itu sangat tidak manusiawi. Dia tidak diberikan kebebasan, bahkan kadang ada yang kotor, ada yang di kandang, lebih parah daripada kandang hewan. Itu sangat melanggar HAM. Jadi saya sampaikan juga kepada keluarganya, kalau tidak ini ya, kalau nanti ini ya sampean melanggar HAM, nanti sampean yang kena. Ketelatenan Aibtu Nanik sebagai Babin Kamtibmas ternyata tak hanya mengurusi warganya yang mengalami gangguan kejiwaan. Aibtu Nanik juga membuka tangannya lebar-lebar untuk membantu warganya yang menderita tumor dan kanker. Saya katakan bahwa good job buat Ibu Nani, lanjutkan misi kemanusiaan ini,
karena mengurusin orang gila itu tidak semudah dan tidak bisa, belum tentu bisa dilakukan oleh semua orang. Ini harus punya kelebihan tersendiri. Hingga kini, Aibtu Nanik sudah membantu setidaknya 34 warga gangguan jiwa yang mengalami pemasungan. Meski demikian, sebagai Babin Kamtibmas, masih banyak pekerjaan yang menjadi tugasnya ke depan sebagai pelayan masyarakat dari kepolisian. Kepedulian yang dilakukan Brigadir Peter Paembonan dan Aibtu Nanik Yuliati bukan cuma sekedar menjalankan tugas mereka sebagai anggota kepolisian, khususnya sebagai 2 anggota Babin Kamtibmas. Tetapi jiwa sosial dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat mendorong mereka berbuat lebih dari apa yang seharusnya dilakukan. Tak hanya menjadi sosok yang dicintai masyarakat, keduanya pun mendapat apresiasi dan penghargaan dari institusi di mana mereka bekerja. Keduanya mendapat penghargaan dari Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Bahar Kampolri. Kepedulian dan ketulusan yang telah diberikan para anggota Babin Kamtibmas dalam menjalankan tugas bukanlah sekedar untuk pencitraan atau mengharap imbalan maupun penghargaan. Namun, kepedulian yang melampaui tugas utama yang tak jarang mengorbankan jiwa raga, bahkan waktu berharga mereka bersama keluarga, ternyata berbuah manis. Jadi yang harusnya dia misalkan Babin Kamtibmas itu memberikan penyuluhan dan sebagainya, tapi dia di situ mendatangin rumah ke rumah, terus kemudian orang yang anaknya tidak sekolah diajak untuk supaya sekolah lagi, itu kan melampaui tugas yang seharusnya. Jadi itulah yang kita berikan penghargaan kepada mereka, karena panggilan tugasnya itu melebihi dari tugas yang seharusnya, itu yang kita nilai. Terus kemudian di samping itu apa yang dia lakukan juga memiliki manfaat yang banyak bagi masyarakat, khususnya bagi orang yang betul-betul berhubungan dengan yang dibebaskan oleh atau yang dibantu oleh Babin Kamtibmas itu. Babin Kamtibmas atau Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah petugas Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di tingkat desa maupun kelurahan. Babin Kamtibmas merupakan salah satu yang melaksanakan program pemolisian masyarakat atau strategi Polmas atau yang dikenal dengan Community Policing. Tugas dan fungsi Babin Kamtibmas ini pun tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemolisian masyarakat, di mana tugas pokok Babin Kamtibmas diantaranya adalah melakukan pembinaan masyarakat, mendeteksi dini dan mediasi maupun negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di masing-masing desa atau kelurahan. Community policing itu adalah konsep kemitraan antara polisi, kegiatan kemitraan antara polisi dengan masyarakat untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, masalah-masalah sosial, sehingga apa? Tercapai keamanan dan ketertiban yang ada di lingkungan itu. Dalam menjalankan tugasnya, para Babin Kamtibmas di seluruh wilayah tanah air ini lebih mengedepankan fungsi preemptif, yang menekankan pada pola pendekatan atau imbauan kepada masyarakat. Sebagai ujung sentuh kepada masyarakat seperti dengan melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada masyarakat. Tugasnya yang pertama adalah dia memahami betul, mengetahui betul tentang masyarakat di sekitarnya. Ya. Apakah itu masyarakatnya dalam kondisi yang kemudian ada suatu permasalahan, ya, atau memang dia mempunyai suatu nilai positif. Ya, itu harus paham. Jadi kalau polsek ujung tombak, kita ada lagi ujung sentuh kita di dalam melakukan tindakan kepolisian adalah di Babin Kamtibmas, dan itu mengedepankan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Setelah itu dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas. Apabila dari 2 tugas pokok kita ini tidak
bisa pecahkan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat, baru kita kedepankan represif atau penegakan hukum. Untuk itu, Babin Kamtibmas membangun komunikasi dengan masyarakat melalui Balai Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM). Sementara dalam membangun komunikasi dengan Babin Kamtibmas, masyarakat membentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Bagaimana kemudian kita merangkul semua elemen, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh adat, tokoh agama, itu semua kami rangkum di dalam suatu forum ini sehingga penanganan kasus-kasus yang terjadi itu lebih mudah karena ada keterwakilan dari semua unsur yang terlibat dan itu sangat direspon positif. Dengan keberadaan FKPM ini, kasus atau masalah sosial yang sifatnya tidak menyangkut kasus hukum yang berat dapat diselesaikan di tingkat masyarakat atau secara kekeluargaan. Tak hanya itu, polisi melalui FKPM juga menyiarkan atau sosialisasi mengenai informasi untuk wilayahnya melalui radio komunitas. Tak heran, peran FKPM menjadi perekat antara masyarakat dengan kepolisian. Sehingga Babin Kamtibmas tak hanya memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam masyarakat, namun juga dicintai warganya. Makanya diberikan award ini sebagai bentuk untuk bisa merangsang dalam tanda kutip atau memotivasi untuk Babin Kamtibmas yang lain atau anggota polisi yang lain. Kalau ini kita berikan penghargaan kan yang lain melihat, oh berarti kita ini semua juga dilihat gitu loh kira-kira itu. Saat ini, Kepolisian Republik Indonesia tengah memenuhi keterwakilan minimal 1 Babin Kamtibmas untuk 1 desa atau kelurahan di seluruh tanah air. Polri juga mendorong setiap anggota Babin Kamtibmas untuk tetap peka terhadap kondisi lingkungan sekitar. Sehingga kehadiran Babin Kamtibmas tidak hanya menyelesaikan masalah-masalah sosial, tetapi juga memberi kontribusi positif dalam membangun bangsa.